Dari Pak Arthur, Mas Tama jelasin dong sistem itu kayak pending limit. Oke, pending limit maksudnya sell stop, buy stop, sell limit, buy limit. Oke, saya contohkan harga sedang naik seperti ini. Kemudian kita mau buy posisi ketika harga itu menyentuh di area sini. Jadi belum terjadi harganya. Anda akan otomatis buy posisi ketika harga menyentuh sini. Ini namanya buy stop. Oke, harga belum terjadi. Ketika ini terjadi, berarti otomatis dia akan buy posisi. Itu namanya buy stop. Kemudian ketika kalian ingin membeli atau buy posisi ketika dia di bawah harga sudah terjadi di sini contohnya, berarti itu namanya buy limit. Ketika dia turun, kalian akan ada buy posisi secara otomatis sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, itu bedanya buy stop dan buy limit. Kemudian sell stop dan sell limit sebenarnya juga sama aja. Ada kayak gini, ketika kalian mau sell posisi di sini berarti namanya adalah sell stop. Jadi ketika dia break atau menyentuh area sell stopnya, maka Anda akan ada sell posisi secara otomatis. Kalau sell posisinya di atas harga saat ini atau yang sudah terjadi, berarti itu namanya sell limit. Jadi yang naik dulu, kemudian dia turun. Itu adalah penjelasan yang sangat simpel yang saya bisa jelaskan. Oke, dari LR Tone, saya tidak pernah menggunakan stop loss. Jika buy turun saya edit lagi. Yang penting saya yakin resikonya sejauh apa. Kadang candle akan weak untuk menjemput stop loss baru dia naik lagi. Saran saya sih gunakan modal entry yang emang disiapkan untuk loss. Misal siapnya $10 ya entry-nya 10, jangan siap bilang 10 tapi entry-nya 15. Gini, jadi untuk tidak menggunakan stop loss itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi ada syaratnya, modalnya gede, resikonya kecil banget. Menggunakan resiko 0,1%. Ketika dia ke floating maksimal mungkin ya sampai 1-2%. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama ya dapatnya dikit. Iya karena kita maunya itu low risk tetapi juga medium return atau high return juga bisa. Jadi kalau bisa tetap resikonya itu dijaga. Kemudian kalau dibilang modal entry yang disiapkan untuk loss, memang benar. Saya jarang sekali menggunakan uang sampah, uang dingin dan lain-lain, itu jarang sekali karena saya tidak mau menerapkan di pola pemikiran orang bahwa di forex itu uang yang pasti gagal, pasti hilang. Jadi kita harus all in, full margin, kayak seperti poker, harus deng habis. Kalau habis ya habis, kalau untung ya kita kaya. Saya tidak mau menerapkan pemikiran seperti itu. Saya ingin menerapkan ini uang saya pengen growing sedikit demi sedikit, kayak 5% per bulan, 10% per bulan dan lain-lain. Kayak gitu yang saya pengennya. Dari catur sayang keluarga. Kalau di MT4 yang ada ADMI Average Directional Moving Index, untuk nilainya pakai berapa Mas? Untuk nilainya biasanya orang pakai 20 sama 25. Saya contohkan aja di TradingView ya. Kalau di TradingView ada namanya ADX NDI. ADX NDI ini kayak gini. Ini adalah garis ADX-nya yang biru. Kalau di atas angka 20 berarti dia apa? Berarti trennya sedang kuat, tapi tidak menunjukkan ini bakalan tren naik atau tren turun. Ingat, itu. Ini garisnya adalah di area 20. Di atas 20 berarti trennya sedang kuat, kalau di bawah 20 berarti trennya sedang lemah. Nah, jadi kayak gitu. Ingat, IDX di sini tidak untuk menentukan trennya akan naik atau trennya akan turun, tetapi hanya memberikan informasi, oh trennya ini sedang kuat nih, trennya sedang lemah nih. Jadi kalau kita mau enter, ya cari waktu trennya sedang kuat. Contoh sekarang harga di sini, turun kemudian dia naik. Lihat nih, naik. IDX-nya menunjukkan bahwa dia sedang kuat banget, kuat, masih di atas angka 20. Jadi kuat, makanya dia masih ada bullish trend karena trennya masih sedang naik atau masih kuat untuk sekarang. Kalau dibilang untuk nilai X-nya berapa, yang bagus adalah 20. Bang bahas secara fundamental tradingnya juga. Oke, untuk fundamental kita sudah bahas di sini. Oke, di situ kita bahas bagaimana cara melihat fundamental short term-nya di Forex Factory. Silakan dicek. Oke, dari Muhammad Reza Kisaran. Jadi Bang, apabila satu candle yang menembus area resisten, apakah di situ kita bisa langsung OP atau menunggu area retest? Soalnya terkadang saya sering menjumpai apabila ada penurunan resisten, biasanya itu langsung naik, tidak ada retest, maksudnya gitu ya. Memang biasanya seperti itu. Oke, saya contohkan ada beberapa contoh yang retest nih sekarang. Ini adalah area resisten yang sangat kuat, dia membreak. Dia lihat langsung naik. Ini kalian pasti, waduh saya telat nih, kayak gitu kan. Tetapi lihat dia kembali lagi ke area resistennya atau menjadi support sekarang. Kalian bisa buy. Ini adalah apa yang
retest. Saya contohkan lagi yang di sini, support terkena, break, retest, dia turun. Oke, masih retest. Ini break, retest, dia turun. Oke, masih. Kita lihat yang di area sini. Dia break, kayak retestnya agak jauh sebelum dia kembali untuk turun. Berarti apa yang kita bisa pelajari di sini? Kemungkinan untuk retest itu agak gede, ya, tetapi kita nggak tahu kapankah itu akan retest karena kita nggak bisa memprediksi market 100%. Kalau kita bisa prediksi market 100%, semua di dunia ini udah kaya dari forex trading. Kemudian apa yang bisa kita prediksi? Ya kita bisa prediksi dengan probabilitas yang agak lumayan, katakanlah 60%, 70%, itu juga lumayan dari situ. Kalau kita disuruh untuk prediksi market 90% akurat selalu, ya nggak bakalan. Kalian juga lihat untuk live trading kita itu setiap hari Senin sampai Jumat itu pasti kita ada loss-lossnya setiap bulan. Saya hanya menunjukkan ke kalian, saya nggak trading setiap hari biasanya, tapi itu saya force untuk trading tiap hari. Saya ingin menunjukkan ke publik, nih loh, kita juga sering loss. Jadi kalau kalian loss itu jangan khawatir. Emang seperti itu konsepnya. Ada win, ada lose. Jadi harus tetap dijaga money manajemennya. Walaupun kalian lose, kalian win, ya tetap aja harus dijaga. Dari Akeno Bang, saya pernah lihat video dari yang penemu EMA, katanya EMA terbaik 30. Kata beliau jika di atas 30 fokus buy, jika di bawah EMA 30 fokus sell. Tapi jika di tengah tidak melakukan buy. Benar nggak sih? Saya lupa nama beliau. Kalau menemu moving average kelihatannya bukan dia. Yang saya tahu malah bukan perempuan juga. Yang saya tahu moving average hanyalah pergerakan rata-rata. Jadi di rata 30 candle ke belakang, 20 candle ke belakang itu hanya statistik. Jadi kelihatannya ahli statistik yang bilang seperti itu. Kalau penemu moving average kelihatannya kok enggak ya. Mungkin penemu MACD masih mungkin. Kalau moving average soalnya itu hanya statistik saja. Kemudian kalau dibilang bagus apa enggak moving average 30, kita cek saja 30. Kalau di atas moving average 30 itu fokus untuk buy, di bawah fokus untuk sell. Kalau di tengah-tengah nggak usah fokus gitu kan. Ini yang konsolidasi. Ya benar, kalau di bawah berarti memang kayak gitu. Kalau saya mending sekalian aja ini dibuat 50 coba. Nah dibuat 50 ini lebih bagus untuk melihat trennya ketimbang 30 tadi. Jadi itu natural fish. Pak, emang bisa dipakai scalpingan nggak? Bisa. Moving average bisa diterapkan di semua time frame. Dari Aziz Mutakin, Bang, gimana semisal kita udah analisa dan tiba-tiba market berubah tidak sesuai analisa, muncul body candle yang cukup panjang, apakah analisa kita teruskan atau cut loss? Oke, misalkan kan kita udah bilang stop loss itu harus ada alasannya. Contoh di sini ada double top, contoh aja ya ini ya, jangan dibuat beneran. Contoh ini double top, kita short posisi sekarang, sell posisi. Ini contoh aja, TP di bawah. Kemudian apa yang terjadi? Dia turun, bagus. Kemudian dia naik, des. Berarti ini apa? Berarti double topnya itu nggak jadi. Berarti apa tadi? Double topnya nggak jadi. Kalian enter tadi ngapain? Saya enter tadi gara-gara ada double top mas, makanya saya enter sell. Sekarang double topnya itu nggak jadi, berarti harus gimana? Ya close, itu aja. Makanya kita taruh stop loss di sini, karena kalau terkena stop loss, berarti ya udah double topnya itu nggak jadi. Untuk menentukan stop loss yang baik, kita udah bahas di video sebelumnya di sini. Silahkan dicek. Itu dari saya. See you next time.